2021 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas analisis video mata kuliah Bisnis Internasional dengan judul Dampak Konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap Ekonomi dan Bisnis Internasional dari sudut pandang negara Cina. Nah, di sini saya akan membagi pembahasan menjadi 3. Yang pertama itu profil Cina, yang kedua itu hubungan Cina dengan Iran dan Amerika Serikat, dan yang ketiga dampak konflik terhadap Cina. Nah, langsung saja kita mulai. Baik, kita mulai dari bagian 1 yaitu profil negara Cina. Pertama, kondisi ekonomi Cina. Cina itu merupakan salah satu kekuatan utama ekonomi global dengan GDP sekitar 20,4 triliun US dollar dan pertumbuhannya yang stabil sekitar 5% pada tahun 2025. Nah, pertumbuhan ini tuh didorong oleh sektor manufaktur, teknologi, konsumsi domestik yang terus berkembang. Nah, Cina juga mencatat surplus perdagangan sekitar 1,2 triliun US dollar pada 2025. Nah, itu yang membuat posisi mereka itu kuat dalam perdagangan global serta mendukung daya saing ekspor di pasar internasional. Nah, dengan angka-angka ini, Cina bukan sekedar negara besar secara geografis, tapi juga pilar utama perekonomian dunia yang pengaruhnya terasa hampir setiap lini perdagangan global. Nah, berikutnya yang kedua dari sisi perdagangan. Cina adalah eksportir terbesar di dunia dan berperan penting dalam rantai pasok global, termasuk melalui Belt and Road Initiative atau BRI. Melalui BRI, Cina berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, rel kereta, dan kawasan industri di berbagai negara Asia, Afrika, hingga Eropa. Nah, pada tahun 2025, perdagangan melalui jalur BRI sudah menyumbang 51,9% dari total perdagangan luar negeri Cina, yang menjadikan BRI tulang punggung strategi perdagangan global Cina. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, di balik kekuatan ekonominya, Cina itu mempunyai kelemahan besar, yaitu ketergantungan tinggi pada impor energi. Cina merupakan importir minyak terbesar di dunia dan lebih dari setengah kebutuhan energinya berasal dari Timur Tengah termasuk Iran. Ketergantungan ini membuat Cina sangat rentan terhadap konflik kawasan yang dapat mengganggu pasokan energi dan meningkatkan biaya produksi industri. Nah, jika pasokan terganggu, biaya produksi akan melonjak, inflasi akan meningkat, dan daya saing ekspor melemah. Inilah mengapa ketahanan energi menjadi prioritas strategi utama pemerintah Cina. Nah, kita akan beralih ke bagian 2, yaitu hubungan Cina dengan Iran dan Amerika Serikat. Pertama-tama kita akan membahas hubungan secara diplomatik. Hubungan Cina dan Iran cukup erat. Keduanya tergabung dalam BRICS dan Cina sering memposisikan diri sebagai mediator dalam konflik Iran dan Amerika Serikat di forum internasional. Nah, meskipun Iran dikenai sanksi keras oleh Amerika Serikat, kerjasama tetap berjalan melalui jalur tidak langsung yang didukung dengan perjanjian jangka panjang dan keanggotaan bersama di BRICS. Nah, sementara dengan Amerika Serikat, hubungan Cina bersifat kompleks. Mitra dagang utama sekaligus pesaing global dalam hal pengaruh ekonomi dan teknologi. Yang selanjutnya, atau yang kedua, kita akan membahas dari sisi perdagangan. Nilai perdagangan Cina dan Iran mencapai 41,2 miliar US dollar pada 2025. Cina mengimpor sekitar 1,3 juta barel minyak per hari dan Iran memberi dengan harga khusus sekitar 8-10 US dollar lebih murah dari pasar. Iran memberikan keuntungan biaya yang signifikan bagi industri domestik Cina. Sementara hubungan dagang Cina dengan Amerika Serikat diwarnai perang dagang yang sengit. Tarif Amerika Serikat terhadap produk Cina sempat mencapai 145% sebelum akhirnya diturunkan menjadi 30% pada tahun 2025.
Amerika Serikat juga membatasi ekspor chip dan AI ke Cina yang berdampak pada daya saing industri teknologi Cina. Nah, sebagai respon, Cina tidak tinggal diam. Cina membatasi ekspor rare earth, bahan penting dalam industri elektronik dan pertahanan, sebagai strategi memperkuat posisi tawar dalam perdagangan internasional. Yang selanjutnya yang ketiga, yaitu secara geopolitik. Cina memiliki strategi non-blok dan pragmatis, tidak memihak Iran maupun Amerika Serikat secara terang-terangan, tapi memanfaatkan posisinya untuk kepentingan nasional. Cina mempertahankan kerjasama energi dengan Iran demi pasokan minyak yang terjangkau, sekaligus menjaga hubungan dengan Amerika Serikat karena Amerika Serikat merupakan mitra dagang terpenting Cina. Nah, posisi ini itu dimanfaatkan Cina untuk memperkuat posisi tawar dalam perdagangan internasional melalui kontrol rare earth dan ekspansi jaringan BRI. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian 3, yaitu dampak konflik terhadap Cina. Pertama-tama kita akan mulai dari dampak ekonominya terlebih dahulu. Nah, di sini itu ada 3 dampak ekonomi terhadap Cina. Yang pertama itu kenaikan harga energi dan inflasi. Yang kedua itu gangguan rantai pasok dan biaya logistik, dan yang terakhir itu penurunan daya saing industri dan ekspor. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu kenaikan harga energi dan inflasi. Nah, konflik Iran dan Amerika Serikat mendorong harga minyak dunia hingga menembus 100 US dollar per barel. Hal ini meningkatkan biaya produksi dan menekan margin keuntungan industri domestik Cina, serta memicu inflasi impor. Nah, yang kedua, gangguan rantai pasok dan biaya logistik. Penutupan Selat Hormuz sebagai jalur utama impor energi Cina mengganggu distribusi dan memaksa pengalihan rute yang lebih panjang, sehingga mengakibatkan biaya logistik menjadi meningkat dan waktu pengiriman menjadi bertambah, sehingga mengganggu efisiensi rantai pasokan global. Yang ketiga, penurunan daya saing industri dan ekspor. Peningkatan biaya operasional pada sektor padat energi berdampak pada menurunnya daya saing ekspor manufaktur Cina di pasar internasional. Selanjutnya, dampak perdagangan internasional. Penutupan Selat Hormuz memaksa pengiriman dialihkan melalui Tanjung Harapan yang menambah waktu sekitar 2-3 minggu dan meningkatkan biaya freight sehingga menekan margin eksportir Cina ke Eropa dan Amerika. Pasokan bahan baku dari Teluk Persia seperti sulfur dan produk petrokimia juga terganggu, ditambah dengan kenaikan premi asuransi kapal yang memperbesar biaya logistik. Namun, Cina berhasil beradaptasi. Ekspor ke ASEAN naik sebesar 13,4% dan ke Afrika naik sekitar 25,8% pada 2025. Serta perdagangan melalui BRI mencapai 51,9% dari total perdagangan luar negeri Cina sebagai strategi diversifikasi pasar. Selanjutnya dari dampak bisnis dan investasi. FDI ke Cina turun 9,5% pada 2025 akibat ketidakpastian geopolitik dan perang dagang dengan Amerika Serikat. Bahkan 58% perusahaan Amerika Serikat menyebut hubungan Cina dengan Amerika Serikat sebagai hambatan utama bisnis mereka di Cina. Sanksi Amerika Serikat juga memukul langsung kilang minyak di Shandong yang menghadapi kenaikan biaya bahan baku dan risiko sanksi, sehingga margin keuntungan mereka tertekan. Di sisi positifnya, sektor energi terbarukan dan infrastruktur justru tumbuh pesat, dan investasi melalui BRI terus membuka peluang pasar yang menjanjikan. Tapi menghadapi semua tekanan ini, Cina merespon dengan 3 strategi utama. Yang pertama, diversifikasi energi, yaitu dengan cara memperluas sumber impor minyak dari Brazil, Rusia, dan Afrika Barat. Yang selanjutnya,
dengan cara meningkatkan cadangan minyak hingga 169 juta barel setara dengan 120 hari kebutuhan nasional, serta mendorong pengembangan energi terbarukan untuk ketahanan energi jangka panjang. Yang kedua, penguatan jalur BRI, yaitu dengan cara memperkuat koridor darat dan pelabuhan strategis sebagai alternatif distribusi energi yang lebih aman dan tidak bergantung pada jalur laut yang rawan konflik. Dan yang ketiga atau yang terakhir, strategi diplomatik. Cina memposisikan dirinya sebagai mediator konflik Iran dengan Amerika Serikat sekaligus memanfaatkan kontrol ekspor rare earth sebagai leverage kuat dalam negosiasi perdagangan internasional. Tarik dari presentasi saya tadi adalah konflik Iran dan Amerika Serikat memberikan tekanan yang nyata pada Cina melalui 3 hal utama. Yang pertama itu kenaikan harga energi, yang kedua gangguan rantai pasok, dan yang ketiga penurunan FDI. Ketiga tekanan ini datang bersama dan berdampak langsung pada perekonomian serta iklim bisnis Cina. Namun di balik tekanan tersebut, Cina terbukti memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Hal ini didukung oleh cadangan minyak sekitar 120 hari sebagai buffer energi, sehingga Cina tidak langsung kolaps meskipun pasokan dari Timur Tengah terganggu. Yang perlu digarisbawahi, risiko utama bukan hanya konflik itu sendiri, tetapi justru kombinasi antara perang dagang dengan Amerika Serikat dan kenaikan harga energi jangka panjang yang secara perlahan dapat menekan daya saing industri Cina di pasar global. Ke depan, Cina berupaya menjaga stabilitasnya dengan memperluas pasar ekspor, mempercepat transaksi energi, serta memanfaatkan peran strateginya dalam perdagangan global. Ada 3 poin kunci yang bisa kita ambil dari analisis ini. Yang pertama, cadangan minyak 120 hari sebagai buffer energi. Yang kedua, surplus dagang mencapai 1,2 triliun US dollar sebagai kekuatan ekonomi. Dan yang ketiga, BRI dan rare earth sebagai leverage dalam bisnis internasional. Adapun referensi yang saya gunakan dalam presentasi ini sebagai berikut. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.